Kita mau membahas, akan mempelajari materi bab 8 dan bab 9. Bab 8 itu adalah pengurutan pengurutan data. Pengurutan data tingkat lanjut, jadi algoritma-algoritma untuk sorting yang belum kita pelajari ya. Dan yang bab 9 itu adalah bagaimana melakukan pencarian, searching ya, searching data. Akan kita selesaikan malam ini. Sebentar. Lalu untuk UTS-nya hari Rabu ya. Iya Pak, betul Pak. Rabu jam ketiga. Iya, Jam ketiga. 10 jam ketiga Jam Pak. 10. Oke. Ya. Jadi pengurutan data tingkat lanjut. Jadi di sini akan mempelajari beberapa algoritma sorting yang lainnya, yaitu yang apa namanya, yang tentunya ada 3 algoritma yang kita pelajari yang berbeda dengan yang kemarin ya. Karena ada satu algoritma itu yang mirip dengan selection sort. Selection, ya. Jadi di sini ada algoritma yang namanya in place sort, tapi idenya itu kayak selection sort. Jadi seperti ini, kalau kita di sini mau melakukan pengurutan data secara ascending ya, maka ascending. Lalu kalau kita mau melakukan penempatannya itu adalah data yang terbesar terlebih dahulu, gitu kan? Di kanan, di ascending ke kanan. Semakin ke kanan semakin naik, gitu, semakin besar datanya ya. Maka kalau gitu, lalu kita mau menempatkan yang pertama kali itu data yang terbesar terlebih dahulu, maka data yang paling kanan harusnya data yang terbesar, gitu, harusnya, gitu kan? Maka ini 10 ini kita pegang, lalu kita cari data yang terbesar yang lain. Kita cari, gitu kan? Cari mirip ini mirip selection sort ya, yang pakai 2 pointer itu. Lalu kita cari caranya bagaimana ya, kita banding-bandingkan aja. 1 dengan 3 gede mana? Gede 3. 3 dengan 16 gede 16. 16 dengan 7 gede 16. 16 dengan 9 gede 16. 16 dengan 14 gede 16. 16 dengan 2 besar 16. 16 dengan 4 besar 16 kan? 16. Lalu 16 dengan 10 besar 16, maka tuker. Tuker. Kan sama dengan selection sort ya. Mirip ya. Sama sih. Tuker ya. Jadi 16-nya di sini, 10 di sini sekarang. 10 di sini. Lalu jadi 16 ini sudah di posisi yang betul ya. Sudah di posisi yang benar. Lalu berikutnya adalah mau mencari data terbesar kedua, yaitu posisinya di sini. Maka kita cari seperti tadi caranya ya. Seperti tadi, 1 dengan 3 gedean 3, 30 besar 10 dengan 7 besaran 10, 10 dengan 9 besaran 10, 10 dengan 14 besaran 14, dengan 2 besaran 14, dengan 4 besaran 14. Gitu kan? Ini sudah nggak ikut diproses lagi. 14 dengan 4 besaran 14, maka tuker. Tuker kan? Tuker seperti ini. Tuker seperti ini ya. Tuker seperti ini. Seperti ini. Jadi yang hasil penukaran saya kasih warna merah. Yang sudah benar tempatnya itu saya kasih blok warna hijau ya. Lalu yang selanjutnya pada baris itu yang apa namanya, yang terbesar saya kasih blok kuning ya. Lalu yang paling kanan yang masih diproses juga blok kuning. Nah, gitu kan? Ya kan? Ini yang terbesar pada baris ini. Selain yang ini, selain data yang sudah di posisi yang betul ya. Jadi ini nggak ikut diproses, sekali lagi. Ini nggak ikut diproses. Oke, seperti itu ya caranya ya. Itu in place shot. Jadi nggak usah saya terangkan lagi ya. In place shot ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke. Lalu yang kedua.
Yang kedua adalah cell sort. Cell sort ya. Jadi cell sort itu algoritma pertama yang dipakai untuk memperbaiki kinerja dari insertion sort. Insert. Jadi masih ingat kemarin waktu kita mempelajari algoritma insertion sort itu, insert nyisipin gitu ya. Jadi kalau kalau insertion sort itu ada kemungkinan kita nyisipinya itu misalkan data yang paling akhir gitu disisipkan di posisi kedua. Mungkin terjadi mungkin. Sementara datanya katakan ada 50 gitu, 50. Lalu dengan insertion sort kemarin data yang ke-50 itu karena datanya mungkin agak relatif kecil gitu ya. Kita mau mengurutkan secara ascending. Nah, ini posisinya adalah data terkecil kedua, maka disisipkan di posisi kedua. Padahal dari posisi 50 kan jauh banget gitu kan, jauh banget. Nah, biar nggak jauh-jauh memindahkan datanya itu biar nggak jauh-jauh, maka ada algoritma yang namanya cell sort ini, cell sort ya. Ada algoritma cell sort. Nah, algoritma cell sort itu ini apa? Nama lainnya ya, diminishing increment sort ya. Nah, tujuan utama metode cell sort, penggunaan cell sort itu adalah yang pertama untuk menghindari pemindahan data yang pertama dalam jumlah yang banyak, oke. Dalam jumlah yang banyak, jadi nanti memindahkan datanya itu relatif lebih sedikit, gitu ya. Kenapa? Karena dalam satu barisan data itu dipecah-pecah menjadi beberapa subbarisan, nah, gitu ya. Karena dipecah-pecah menjadi beberapa subbarisan, otomatis kan di dalam setiap subbarisan data itu datanya lebih sedikit, ya kan? Karena datanya lebih sedikit, maka yang dipindah-pindahkan juga lebih sedikit di setiap subbarisan, gitu ya. Lalu yang kedua, dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen yang letaknya berjauhan ya, dengan jarak tertentu, dengan jarak atau gap tertentu. Nanti dikasih simbol aja dengan simbol H gitu ya, simbolnya H gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga, berangsur-angsur melakukan hal serupa. Hal serupa itu artinya membandingkan elemen-elemen yang berjauhan, yang letaknya berjauhan dengan jarak tertentu tadi ya. Yang ketiga, melakukan itu lagi ya dengan jarak yang lebih pendek lagi, dengan jarak yang lebih pendek. Akhirnya nanti akan membandingkan elemen-elemen dengan elemen lain yang jaraknya cuma satu. Jadi dengan sampingnya data pertama dengan kedua dengan ketiga dengan keempat dengan kelima gitu. Seperti itu ya. Pertama dengan kedua. Kalau urutannya udah benar ya udah nggak ditukar. Kalau urutannya kebalik ya ditukar nah, gitu ya. Oke, itu ya. Itu aja. Cell sort. Nah, cara memilih nilai awal jarak atau gap antara dua data yang nanti mau ditukar dibandingkan dan mungkin ditukar kalau posisinya tidak memenuhi keinginan kita gitu ya, maka pemilihan jaraknya itu sebetulnya bebas sebetulnya ya, tetapi untuk orang-orang tertentu ya, tentunya orang-orang yang terkait dengan cell sort ya, artinya mungkin yang mempelajari cell sort itu yaitu ada Donald cell, lalu nanti ada Donald Knuth ya. Nah, mungkin Donald cell sama Donald Knuth itu mungkin nggak tahu apa temenan atau bagaimana gitu ya. Nah, untuk yang Donald cell itu membuatnya yang ya ini untuk yang si Donald cell yang membuatnya atau menyarankan nilai gap yang pertamanya itu N-2. N-2. N itu banyak data dari barisan yang diberikan. N-2. Jadi data pertama ya dibandingkan dengan data ke N-1 karena jaraknya N-2 ya. Dan seterusnya ya. Lalu gap kedua adalah separuh gap pertama. Lalu gap ketiga adalah separuh gap kedua dan seterusnya. Ini kalau Donald cell. Ini kalau Donald cell ya. Ini kalau Donald cell. Nah, biasanya kalau saya nanti biasanya mintanya pakai yang Donald Knuth. Donald Knuth ya. Nah, untuk Donald Knuth
menganjurkan penggunaan jarak atau gapnya itu sebesar rumusnya adalah 3H plus 1. 3H plus 1, di mana H itu nilai gap sebelumnya. Tentunya hanya adalah nilai, kalau 3H plus 1 berarti lebih jauh toh anu gapnya ya dibanding H ya kan. Nah, jelas lah ya. Ini kali H terus dikalikan 3 tambah 1. Oke ya. Jadi penggunaan gap untuk Donald Knut itu adalah 1. Jadi pertama kali 1, yang paling kecil 1. Nah, karena H yang paling kecil itu 1, maka 3H plus 1-nya tentunya 4. Lalu 3H plus 1 berikutnya tentunya 13. 3H plus 1 berikutnya tentunya 40, dan seterusnya. Nah sekarang digunakan, menggunakannya itu jarak yang paling jauh dulu, yang paling jauh dulu ya. Jadi kalau misalkan banyak data dari barisannya itu misalkan berapa ya, 20 katakan gitu ya, 20, maka kita pakai gap 13 dulu. Maka dari barisan yang terdiri dari 20 data itu dipecah-pecah menjadi sejumlah subbarisan yang gap antara data pertama dengan data berikutnya, itu jaraknya 13. Pokoknya jaraknya 13 ya. Jarak 13 itu maksudnya bagaimana? Jarak 13 itu maksudnya data ke 1 berikutnya dibandingkan dengan data ke, kalau jaraknya 13. Data ke 1 terus data ke Ketiga, Pak. Apa? sekarang saya ulangi ya. Oh, ya. Misalkan banyaknya data di barisan itu 20. Karena banyaknya data di barisan itu 20, maka jarak terbesar yang bisa kita gunakan atau gap terbesar yang bisa kita gunakan untuk melakukan sorting di cell sort dengan algoritma cell sort, maka H yang terbesar adalah 13. Oleh karena itu, barisan yang terdiri dari 20 data tadi dipecah-pecah menjadi sejumlah subbarisan, ya, ada nanti pokoknya sampai habis, semua datanya sampai habis, yaitu setiap subbarisan itu dibikin data dengan data berikutnya itu jaraknya 13. Sekarang saya nanya, kalau suatu barisan data yang pertama itu masuk di subbarisan itu, maka data berikutnya data yang keberapa? Jaraknya 13. Data berikutnya data ke-14. Jadi tinggal ditambahin aja ya. Data pertama ditambahin 13. Oh, data ke-14. Nah, berikutnya lagi data tambahin 13. 14 tambah 13 kan data ke-27. Nah, 27 kan nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Wong datanya cuma 20. Subbarisannya cuma 20 datanya. Jadi subbarisan pertama cuma ada 2 data. Yaitu data pertama dan data ke-13. Subbarisan kedua nanti ya juga gitu. Data kedua sama data ke 13, 1 sama 14, 2 sama 15, 3 sama 16, dan seterusnya. Nanti ada pokoknya sampai habis datanya. Sampai habis ya. Dibikin sejumlah subbarisan sampai data di barisan yang terdiri dari 20 data tadi, misalkan, itu sampai habis semua. Terbagi menjadi sejumlah subbarisan tersebut, gitu ya. Jadi dalam menentukan jaraknya tadi jangan keliru ya. Oke, terus langkah berikutnya diapain? Udah, nanti lihat contoh di sini ya. Ini algoritma cell sort. Ini algoritma cell sort untuk Donald Knut ya. Di cell sort dengan nama barisannya L ya. Banyaknya data itu N. Ya. Ditentukan H sebagai gap. Hanya misalkan dulu hanya dikasih nilai awal dulu 1 ya, lalu nanti hanya berapa 4 dan seterusnya gitu ya, lalu dicek nih hanya tadinya 1 lalu dicek kalau hanya itu kurang dari n/3, lah n-nya berapa tergantung n-nya ya, maka hanya itu H yang baru dibuat menjadi 3 kali H plus 1, nah gitu ya, sampai pokoknya H yang dibuat itu
sampai tidak tidak apa ya, tidak melampaui n/3, tidak melampaui n/3, tidak melampaui n/3 ya. H pertama lah, H yang pertama, yang pertama ya, yang pertama tidak melampaui n/3. Kalau H yang terakhir, bukan yang pertama saja sih, pertama kedua barangkali. Kalau kedua misalkan masih tidak melampaui n/3, berarti dihitung H yang terbaru. Nah, H yang terbaru yang terakhir itu boleh saja melampaui n/3, boleh. Boleh. N yang terakhir boleh melampaui n/3. Yang penting tidak melampaui n. Iya, kalau melampaui n ya nggak mungkin dong. Ya kan? Membuat subbarisan yang jaraknya melampaui n, lebih dari n, wong datanya cuma n. Ya kan? Nah, ini prosesnya seperti ini. Oke ya. Oke, mungkin lebih jelasnya saya tunjukkan contohnya saja. Jadi untuk Donald Knuth, ini tadi ya, untuk Donald Knuth, jaraknya itu adalah 1, 4, 13, dan seterusnya. Nah, jarak mana yang dipakai, itu kita lihat banyaknya data dari barisan yang diberikan, yang mau diurutkan. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya ini ya. Ini diberikan data yang belum urut, yang jelas. Yang banyak datanya ada 2, 4, 6, 10 ya, 10 ya. Jadi N-nya 10, N-nya 10. H pertama adalah 1. 1 masih lebih kecil dari N/3. 10 kan N-nya 10 ya. N/3 kan 3. Karena 1, H pertama kan 1. Oke ya. Ya kan? H pertama kan 1. H paling kecil. Maksud saya, H paling kecil 1. Karena 1 itu lebih kecil dari N/3, ya toh, maka masih bisa menggunakan H di atasnya. Nah, hitunglah H di atasnya. Lah H di atasnya berapa? 4, berarti kan? 4. 4 ya, sekarang. Nah, sekarang dicek, apakah 4 itu masih lebih kecil dari N/3? Enggak. Karena enggak boleh lagi menggunakan H di atasnya. Gitu. Jadi ini H yang terbesar yang dipakai. Oleh karena itu, dari barisan yang ini ya, yang banyaknya anggota 10 ini, dibuat sejumlah subbarisan yang jaraknya 4, 4. Kita lihat. Berarti subbarisan pertama adalah data pertama, lalu data ke-5, lalu data ke-9. Pertama, ke-5, ke-9. Jadi indeksnya tinggal ditambahin aja. Data indeks pertama. Indeksnya indeks data ke-1. Terus ke-5, karena tambah 4. Ke-9 gitu ya. Ini kan. Lalu yang subbarisan kedua juga demikian. Kedua ke-6, ke-10. Lalu subbarisan ketiga berarti ke data ketiga dan ke-7. Ke-7 mestinya ke-11, tapi 11 nggak punya, karena datanya cuma sampai 10 ya. Terus subbarisan ke-4 adalah ke-4 dan ke-8 ya. Udah habis semua nih, datanya udah habis semua. Udah habis, udah masuk di 4 subbarisan. Lalu diapain? Setiap subbarisan itu diurutkan. Setiap subbarisan itu diurutkan. Jadi ini menjadi 1, 5, 7, 3. Yang kedua juga demikian, diurutkan. Yang ketiga juga diurutkan, ya kan? Yang keempat juga diurutkan. Setelah semua subbarisan yang sudah urut, lalu di merge kayak gitu aja, merge gitu ya. Artinya ini di posisi pertama, ini posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima, posisi keenam, 7, 8, 9, 10. Hasilnya ini belum urut, tapi ini belum urut. Belum urut kan? Belum urut. Nah, sekarang yang ini kita mau ngurutkan lagi menggunakan H yang lebih kecil, berarti hanya 1. Hanya 1. Artinya apa? Membandingkan data dengan data berikutnya. Ya, menggunakan H1 berarti ya. Nah, ini. H1. Ini kan, tadi saya tulis lagi nih. Tulis lagi di sini. Nah, sekarang dibandingkan data dengan data berikutnya karena jaraknya 1. Artinya data ke-1 dengan data kedua, bandingkan. Sudah urut, ya sudah. Lalu, jadi sudah urut, lalu sekarang dibandingkan dengan data ketiga. Sudah urut juga, 1, 4, 4, 4, 5. Sudah urut. Lalu data keempat dibandingkan dengan yang sudah urut ini. Berarti data keempatnya 13, maka disisipkan kayak.
insertion shot itu ya. Jadi dibandingkan dengan 45, oh kecilan 13. Dibandingkan dengan 44, oh kecilan 13. Dibandingkan dengan 1, oh besaran 13. Maka 13 taruh di sini. Gitu ya. Lalu berarti ini. Sampai sini ya. Sampai sini udah urut. Lalu 15 juga demikian. Bandingkan dengan 45 lebih kecil 15. Bandingkan dengan 44 lebih kecil 15. Bandingkan dengan 13 lebih besar 15. Berarti 15 berada di setelah 13. Seperti ini. Sampai 45 sudah urut. Lalu 81 dibandingkan dengan subbarisan yang sudah urut ini berarti 81 di sini. Ya kan? Paling besar. Lalu dibandingkan dengan 75. 75 dibandingkan dengan subbarisan yang sudah urut sampai sini. Berarti posisinya ada di sebelumnya 81 setelah 45. Ada di sini ya. Sampai sini udah urut. 65 dibandingkan dengan subbarisan di atasnya yang udah urut ini. Maka 65 ada di sebelumnya 75. Nah gitu kan. Nah, ada di sini. Sampai di sini udah urut. Maka 73 ini dibandingkan dengan subbarisan yang udah urut ini. Maka posisinya ada di sebelumnya 75. Nah di sini ya. Sampai sini udah urut, terus 98. 98 dibandingkan dengan 81 gedean 98, berarti ini sudah urut. Nah ini hasilnya sudah urut. Itu cell shot. Cell shot seperti itu ya. Cell shot. Oke, jelas? Jelas. Ini abaikan saja. Ya, ini abaikan saja. Cell shot sudah selesai, sekarang merge shot. Merge itu gabung. Merger, gabung. Berarti kalau merge shot itu lain dengan algoritma sorting yang lainnya. Beda dengan algoritma sorting yang lainnya. Di mana kalau merge shot itu diperlukan dua barisan yang sudah urut. Dua barisan sudah urut. Ya, dua barisan sudah urut. Artinya barisan pertama sudah urut atau dua subbarisan lah boleh. Dua subbarisan sudah urut, subbarisan pertama sudah urut, subbarisan kedua sudah urut, lalu di merge. Nah, di merge. Di merge itu belum tentu disambung begitu, belum tentu kan, nggak otomatis disambung kan, bisa aja disisip-sisipkan gitu. Itu merge shot. Jadi merge shot itu algoritma pengurutan data yang kompleksitasnya adalah O n log n. Ini lebih cepat dibanding bubble shot, cuman ya itu bedanya ini perlu dua subbarisan. Oke ya, mungkin ini langsung saja saya tunjukkan di sini. Misalkan di sini ada dua subbarisan, subarray, ada dua array lah, ada dua array, jangan sama-sama array yang independen ya. Ini array A, ini array B. Array A udah urut, yang array B juga sudah urut, ya. Maka ini main pointer, nah nanti akan ditaruh di sini. Karena array A ada 4 elemen, array B juga 4 elemen, maka disiapkan array yang terdiri dari 8 elemen. Berarti masih kosong semua. Main pointer. Dua pointer adalah menunjuk array pertama di masing-masing, menunjuk elemen pertama di masing-masing array, menunjuk elemen pertama di masing-masing array. Lalu pointer ketiga menunjuk di array C. Array C apa namanya, lokasi memori yang harus ditempatin, ya, yang mau ditempatin. Katakanlah kita mau mengurutkan secara ascending, maka 1 bandingkan dengan 2. 1 bandingkan dengan 2 karena 1 lebih kecil, maka 1 masuk lebih duluan. Ini makanya 1 masuk. 1 masuk, ya kan? Berarti pointer yang di sini masih tetap, pointer yang menunjuk 1 karena 1-nya udah dipindahkan ke sini, maka ini geser ke kanan. Ya kan? Ini tetap, yang 2 tetap. Lalu yang di array C, pointernya juga geser ke sini. Karena yang di sini tadi sudah ditempatin, sudah isi. Di sini geser ke kanannya ya. Yang nanti mau ditempatin selanjutnya. Nah, sekarang pointer yang di array A itu nunjuk 8, pointer yang di array B nunjuk 2, dibandingkan. Kecil mana? Oh, kecil 2. Maka 2 masuk selanjutnya ya. Maka 2 masuk selanjutnya, maka ini yang B, lalu yang C mana? Yang C sini ya. Yang C sini. Maka 2 masuk. 2 masuk ya kan? 2 masuk ini. 2 masuk ke array C, masuk sini ya. Array masuk. Lalu ini tentunya pointer yang di array C geser ke kanan.
lalu pointer yang di array B juga geser ke kanan, berarti menunjuk 16. 16 ya. Nah, sekarang kita bandingkan, di sini dibandingkan poin apa data yang ditunjuk oleh kedua pointer di masing-masing array. Jadi data yang ditunjuk oleh pointer di array A yaitu 8, yang di array B itu 16 dibandingkan. Oh, kecilan 8, maka 8 masuk. 8 masuk, ya kan? Lalu pointer di array A geser ke 10, yang di array B tetap masih di 16, ya kan? Masih di 16. Bandingkan, oh kecilan 10, maka 10 masuk. 10 masuk, ini geser ke kanan, ya kan? Lalu 10 masuk, maka ini pointer yang di A geser ke 13 ke sini. 13 dibandingkan dengan 16. Oh, kecilan 13, maka 13 nanti masuk sini. 13 masuk sini kan? Berarti pointer yang di sini udah habis, nggak menunjuk siapa-siapa. Berikutnya, nah ini langsung masuk semua karena ini sudah urut 16, 27, 40 sudah urut ya, sudah urut tadi. Jadi ini nggak perlu membandingkan lagi. Jadi begitu 8 masuk, terus pointernya menunjuk 10, 10 dengan 16 dibandingkan kecilan 10, 10 masuk. Lalu pointernya ini geser ke 13, ke 13 kita bandingkan dengan 16, 13 masuk, 13 masuk, sini udah habis, maka otomatis selanjutnya 16, 27, 40. Nggak ada proses pembandingan lagi. Gitu ya. Nah ini gambarannya. Nah ini apa namanya? Tadi, keterangannya tadi. Jadi pembandingan elemen A dengan elemen B. Kalau ada yang dibandingkan. Lalu ini ngopi, penyalinan nanti ngopi apa namanya ya, ngopi lah, ambil data yang dari array A atau array B. Ya, ini persis sama dengan yang kita lakukan tadi. Kenapa ini kosong? Ini tadi, ini kosong karena yang di array A sudah habis. Jadi nggak ada proses membandingkan lagi. Ya. Oke ya, itu merge. Oke, ini diabaikan merge. Sekarang quick shot, quick shot ya. Nah ini perhatikan. Nanti kalau quick shot saya pakai sebagai satanya kan ya. Nanti apa namanya metodenya seperti yang saya terangkan ini ya. Karena nanti bisa saja lihat di internet gitu, metodenya agak beda, mungkin lebih nggak tahu lebih apa. Dan kadang-kadang, nah nanti pakai yang ini ya, pakai yang ini, algoritma yang ini. Jadi quickshot merupakan teknik pengurutan data yang metode penyelesaiannya menggunakan pendekatan rekursif, jadi berulang-ulang ya. Lah mekanismenya seperti ini. Yang pertama, array dipartisi menjadi 2 bagian dengan nilai pada bagian kiri. Kalau sudah dipartisi loh ya, dengan nilai bagian kiri partisi selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada bagian kanan partisi. Jadi nilai-nilai yang sebelah kiri partisi itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai-nilai yang di sebelah kanan partisi. Dan yang di sebelah kiri partisi itu biasanya sudah urut. Nah, kalau algoritma sini nanti yang sebelah kiri partisi sudah urut ya. Lalu tinggal mengurutkan yang bagian kanan partisi, gitu ya. Nah nanti bagian kanan partisi juga karena secara rekursif nanti akan dipartisi lagi. Yang kiri partisinya udah urut, tinggal yang kanannya. Jadi semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Yang tidak urut semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Akhirnya urut semua dari ujung kiri sampai ujung kanan, gitu ya. Nah ini contohnya. Ini algoritmanya. Algoritmanya cuma gini aja. Quickshot A, P, R. A itu nama barisannya, nama array. P itu indeks terkecil, P, jadi tidak harus 1 ya. Indeksnya kan bisa 1, bisa 0, bisa berapa. R indeks terkanan, indeks paling kanan. Tentunya P dengan R gedean R, tentunya kan. Sekarang, if P lebih kecil R, jika P lebih kecil R, then maka hitunglah Hi. Hi itu apa? Hi itu adalah indeks antara P dengan R ya.
indeks antara P dengan R. Jadi tentunya H itu lebih besar P dan kurang dari R. Then H, yaitu partisi array dari AP sampai AR. Dipartisi. Setelah dipartisi, masing-masing subarray kan dipartisi ya, diurutkan dengan quicksort. Jadi yang subpartisi yang kiri tentunya adalah array yang indeks yang elemennya adalah AP sampai AHI, ya kan? Indeksnya P sampai H yang kiri, lalu yang kanan tentunya indeksnya H plus 1 sampai R. Belum tentu sama banyak. Ya, belum tentu sama banyak. Nah, lalu mungkin ini dulu. Ini main pointer, dua pointer. Nah, ini aturan mungkin ini difoto dulu ya, nanti biar nggak naik turun. Silakan difoto dulu. Ya, aturan kedua pointer. Jadi ini pointer yang dari kiri ke kanan. Sebaliknya J itu pointer yang bergerak dari kanan ke kiri. Mungkin saya juga foto lah, biar nggak ini. Biar nanti nggak naik turun. Sudah difoto? Ya, sudah, Pak. Oke, sekarang kita lihat ya. Misalkan kita diberikan apa namanya barisan ini. Kalau quickshot ya, boleh ada yang sama datanya. Boleh ada yang sama. Kalau di quickshot ya. Nah, boleh ada yang sama itu artinya tidak harus. Kalau yang lain kan nggak boleh ada yang sama ya. Kalau di quickshot boleh ada yang sama. Tapi kalau seperti ini nanti dimasukkan ke BST nggak bisa karena ada yang sama. Kalau ada yang sama kan harus menepati satu node, ya kan? Jadi nggak bisa. Kalau di quickshot ini boleh ada yang sama, boleh. Artinya beda semua juga boleh lebih boleh. Kalau beda, kalau kalau tidak ada yang sama artinya beda semua datanya lebih boleh, mudah di. Ya sekarang coba jangan ada foto tadi, ya. I ini bergerak ke kanan dan I itu berhenti jika menemukan elemen yang lebih besar sama dengan pivot. Pivot itu yang dilingkari, dan pivotnya selalu menggunakan elemen terkiri dari subarray. Elemen terkiri pokoknya, elemen terkiri dari subarray. Karena nanti kalau Anda nyari di internet, kadang-kadang pivotnya itu ngambil di tengah-tengah, gitu kan? Atau kadang-kadang bebas, gitu kan? Nah, ini nanti ikuti yang ini ya. Jadi pivotnya adalah mengambil elemen yang terkiri dari subarray. Nah, ini karena belum dibagi menjadi beberapa subarray ya, paling kiri ya di sini. Ini masih barisan yang utuh kan ya. Belum dipartisi loh. Jadi begitu ya. Jadi I bergerak ke kanan dan berhenti jika menemukan elemen yang lebih besar pivot ya, atau sama dengan lebih besar berhenti, sama dengan juga berhenti. Tapi harus diperhatikan yang statement yang keempat, baris keempat, Ada lihat baris keempat. Pointer yang menunjuk pivot dalam hal ini I ya, maka pointer itu harus berhenti di pivot tersebut sampai dilakukan tukar elemen. Jadi sebelum dilakukan tukar elemen, maka I itu masih harus berhenti di sini. Nah, kapan dilakukan penukaran elemen? Nah, nanti. Kapan dilakukan penukaran elemen? Kalau kedua pointer sudah stuck. Stuck itu nggak bisa bergerak. Udah nggak bisa bergerak. Jadi I-nya nggak bisa ke depan, J-nya nggak bisa ke kiri. Jadi I-nya nggak bisa ke kanan, J-nya nggak bisa ke kiri. Jadi sudah stuck. Sudah stuck ya. Nah, kalau sudah stuck seperti itu, maka mau nggak mau dua elemen yang masing-masing ditunjuk oleh I dan ditunjuk oleh J tuker. Yang ditukar elemennya, tapi
posisi pointernya masih tetap. Yang ditukar cuma elemennya. Ya. Pointernya masih tetap tempatnya. Tidak tukar tempat. Tidak ngikutin elemen yang ditukar tempatnya. Ya. Jadi yang ditukar sekali lagi cuma elemennya. Pointernya masih tetap di tempat semula. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Pointer yang menunjuk pivot itu tetap berhenti di sini, artinya nggak bisa gerak sebelum dilakukan tukar elemen. Nah, kapan nanti dilakukan tukar elemen? Kalau I dan J sudah nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, gitu ya. Kapan I dan J nggak bisa jalan? Kalau I-nya itu apa namanya, ya menunjuk pivot atau menunjuk elemen yang lebih besar pivot atau sama dengan pivot. Kalau udah pernah jalan ya, kalau udah pernah jalan kan nanti akan berhenti kalau menunjuk elemen yang sebesar pivot atau menunjuk elemen yang lebih besar pivot untuk yang I. Sebaliknya, kalau J yang bergerak ke kiri itu akan berhenti kalau menunjuk elemen yang lebih kecil pivot, lebih kecil atau sama dengan pivot. Oke ya. Lalu ikuti aturan yang J, yang baris ketiga. Jika J menunjuk pertama kali elemen. Jadi ini J elemen. Jika J menunjuk pertama kali. Ini menunjuk pertama kali kan? J-nya menunjuk pertama kali. Jika J menunjuk pertama kali elemen yang besarnya sama dengan pivot, maka tetap jalan kalau besarnya sama dengan pivot. Kalau ini yang ditunjuk oleh J sama dengan pivot atau enggak? Ya. Enggak, Pak. Nah, lebih besar pivot atau lebih kecil pivot atau bagaimana? Eh, lebih besar dari pivot, Pak. Lebih besar dari pivot. Oke ya, lebih besar dari pivot ya. Oke, lebih besar dari pivot. Lebih besar dari pivot. Nah, sekarang J-nya lebih besar dari pivot ya. J-nya tadi. Sekarang yang baris kedua. J bergerak ke kiri dan berhenti jika J itu menemukan elemen yang lebih kecil pivot atau sama dengan pivot. Ya kan? J bergerak ke kiri dan berhenti kalau J itu menemukan atau ketemu elemen yang sama dengan pivot atau lebih kecil dari pivot. Lalu kalau apakah J itu selalu bisa jalan, begitu menunjuk ini selalu bisa jalan apa enggak? Ya tadi ya, baris ketiga tadi ya. Jika J menunjuk elemen yang pertama kali itu sama dengan pivot, maka tetap jalan. Tapi kalau sudah jalan, terus ketemu elemen sama dengan pivot kan berhenti, ya kan? Jadi J itu akan berjalan ke kiri dan nanti J-nya itu berhenti kalau J-nya itu menemukan elemen sebesar pivot atau lebih kecil. Tetapi kalau J itu menunjuk elemen yang pertama kali itu sebesar pivot, itu tetap jalan. Tetap jalan. Ya, tetap jalan. Oke. Terus, nah, kapan terjadi partisi? Baris terakhir yang nggak saya blok warna kuning. Kalau I dan J ketemu itu artinya seperti ini, ketemu, menunjuk satu elemen yang sama, artinya ketemu ya. Maksud saya ketemu itu menunjuk satu elemen yang sama. Kalau I dan J itu menunjuk satu elemen yang sama, ketemu, atau saling salib itu artinya I-nya misalkan di sini, I-nya di sini, J-nya di sini, kan saling salib. Karena I ke kanan, J-nya ke kiri, I-nya di sini misalkan, lalu J-nya di sini, saling salib. Kalau sudah terjadi saling salib seperti itu, maka proses berhenti. Dan didapat dua subarray. Subarray yang di kirinya partisi, itu biasanya sudah urut, dan
tinggal subarray yang kanannya partisi, yang belum urut dan nanti akan diurutkan. Oke ya, sekarang kita ikuti prosesnya ini. Sekarang I menunjuk pivot. Berarti I diem dulu, nggak bisa jalan. Ya kan? Lalu J menunjuk pertama kali lebih besar dari pivot. Lebih besar dari pivot, maka jalan. Jalan. Sini ketemu lebih kecil dari pivot, maka berhenti di sini. Berhenti. Berhenti. Artinya nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa jalan, udah menemukan elemen lebih kecil dari pivot. Berhenti. J-nya berhenti, I-nya nggak bisa jalan. Dua-duanya nggak bisa jalan, maka tuker elemen. Jadi elemen yang ditunjuk I dan yang ditunjuk J dituker. Maka lihat baris kedua, 4-nya jadi di sini, 5-nya jadi di sini ya. Tapi I-nya di sini, posisi I-nya di sini. Posisi I-nya tetap di sini, posisi J-nya tetap di sini. Oke, paham? Posisi I-nya di sini, posisi J-nya di sini. Nah, sekarang J-nya kan ini menunjuk pertama kali di sini juga ya, karena tadi kan sudah begitu sudah tuker elemen, maka J yang di sini itu menunjuk pertama kali juga, bukan ya, karena tadi udah tuker elemen. Jadi ini menunjuk pertama kali 5 sama dengan pivot, maka tetap jalan ya. J-nya jalan, jadi I-nya juga jalan karena sudah terjadi penukaran elemen, maka I-nya juga bisa jalan. I-nya bisa jalan ya. I-nya bisa jalan, J-nya juga bisa jalan. Sekarang mau I dulu apa J dulu? Apa J dulu yang jalan? Hah? I dulu apa J dulu? Mungkin C dulu, Pak. J dulu misalkan ya, J dulu ya. J-nya tadi di sini ya. Menunjuk 5. Iya, Pak. Yang ditunjuk pertama kali adalah 5. Sebesar pivot, tetap jalan. Teng 7. Lebih besar pivot, jalan. Lebih besar pivot, jalan. Karena pivotnya 5. 5 kan ya. Lebih besar pivot, jalan. Lebih besar pivot, jalan. Lebih besar pivot, jalan. Sama dengan pivot, 5. 5 yang ini ya. Berhenti, stuck di sini. Berhenti di sini. Lalu, I-nya tadi di sini, I-nya. Maka karena sudah tuker elemen, maka I-nya bisa jalan. Jalan ke kanan, ketemu 5 sama dengan pivot. Juga berhenti. Jadi ini dan I dan J ketemu. Artinya menunjuk satu elemen yang sama. Maksudnya ketemu tadi ini ya. Menunjuk satu elemen yang sama. Maka terjadilah partisi. Nah, maka yang ini sudah urut, tinggal mengurutkan yang ini. Dengan quicksort, rekursif. Oke ya. Berikutnya baris 3. Berarti baris 3 yang ini mengurutkan dari subpartisi yang kanan ini. Berarti pivotnya nanti pakai 7. Pivotnya pakai 7. Lihat. Nah, pivotnya pakai 7 ya, sini ya. Pivotnya pakai 7. Pivotnya pakai 7. Berarti I-nya sini, J-nya sini. Berarti kan I-nya sini, J-nya sini. Nah, J di sini menunjuk elemen pertama kali sebesar pivot. Maka tetap jalan. I-nya nggak bisa jalan karena menunjuk pivot. Belum terjadi tukar elemen ya. J-nya ke kiri karena bisa jalan. Kenapa bisa jalan? Karena ini elemennya sebesar pivot, jalan. Bergerak ke kiri ketemu lebih kecil dari pivot. Lebih kecil dari pivot maka berhenti. Berhenti. J-nya nggak bisa gerak lagi, berhenti di sini. Stop. J-nya di sini, I-nya juga nggak bisa gerak, ya. Maka tuker elemen 7 dan 5 tuker. 7 dan 5 tuker ya. Ya, 7 dan 5 tuker. Oh, ini belum ini belum baru ini ditulis baru. Sekarang ini pas geraknya J tadi tulis ya. J di sini menunjuk elemen lebih kecil dari pivot, maka J nggak bisa gerak lagi. Nah, baris ini maka yang ditunjuk oleh I dan yang ditunjuk oleh J ditukar di baris ini. Dari sini ya. Maka yang ditunjuk oleh I yaitu 7 dan yang ditunjuk oleh J yaitu 5 ditukar. Maka 5-nya jadi di sini, 7-nya jadi di sini. Oke? Paham? Yang lain paham ya? Iya, Pak. Yang lain juga paham ya? Paham ya? Sekarang I-nya ini udah tukar ya, sudah tukar elemen loh. I-nya di sini, J-nya di sini. Karena sudah tukar elemen, maka I-nya
baru bisa jalan. Sekarang I-nya jalan nih. I-nya dulu ya, J-nya di sini ya nanti ya. J-nya di sini. Di sini, J-nya sini. Oke lah, J-nya dulu kalau gitu. J-nya dulu. J di sini. Berarti ini menunjuk pertama kali, yang ditunjuk pertama kali oleh J. 7. Sebesar pivot. Tetap jalan. Ketemu 7. Yaitu elemen sebesar pivot. Maka berhenti. Berhenti. I-nya tadi di sini. Maka jalan. Ketemu 6. Lebih kecil pivot. Jalan. Ketemu 8. Lebih besar pivot. Berhenti. I-nya berhenti di sini. J-nya berhenti di sini. Dua-duanya sudah nggak bisa gerak. Maka tuker elemen. Jadi 7 di sini, 8 di sini, tapi I tetap sini, J-nya tetap sini. Maka jadinya yang ini. Sisipan. Sisipan ada 2 baris sisipan nih. Ada 2 baris sisipan, maka setelah sini ke baris ini. Nih, sisipan ya. Lihat ya. Jadi 7 dan 8 tuker nih. Karena I-nya sudah nggak bisa jalan, J-nya nggak bisa jalan. Maka ini duanya udah ini, udah apa namanya? Mogok ya. Mogok nggak bisa jalan dua-duanya. Maka ini harus tuker 8 sama 7. Maka jadinya ini. Nih. Ini ya masih sini, J-nya masih sini. Kemudian jalan lagi, I dan J jalan lagi. Jalan lagi. Karena ini belum kapan terjadi partisi kalau dan J atau saling salib, kan? Itu syaratnya melakukan partisi setelah I dan J menunjuk satu elemen alias ketemu ataupun saling salib. Sekarang I dan J jalan lagi. Karena sudah dilakukan penukaran elemen dan I dan J belum ketemu atau belum saling salib. Maka ini I berjalan ke kanan, ketemu 8 elemen yang lebih besar dari pivot, karena pivotnya 7. Berarti I-nya berhenti. I-nya berhenti kan? Ini kan? Di sini kan? Jalan ke kanan ketemu 8. Jadi I-nya di sini, berhenti. Kenapa? Karena ketemu elemen lebih besar dari pivot. J-nya ke kiri ketemu elemen sebesar pivot, juga berhenti. Saling salib. Ini saling salib nih. Karena saling salib, maka terjadi partisi. Nah, partisi, yang kiri sudah urut, tinggal yang kanan. Tinggal yang kanan ya. Tinggal yang kanan. Ini berarti sambungannya mana? Berarti sambungannya setelah ini ya. Setelah ini berarti sini ya. Setelah sini. Nah, sekarang kita mengurutkan yang barisan yang kanan. Yang kanan ini. Berarti tinggal 3 ini kan. Berarti I-nya di mana I-nya? I-nya di 8. Pivotnya berapa? 8. J-nya di mana? Di sini. Ya. Oke. Sekarang kita lakukan sebentar. I-nya menunjuk pivot. Berarti menunjuk pivot. Berarti nggak bisa jalan. Karena menunjuk pivot belum bisa jalan ya. J-nya menunjuk elemen yang lebih kecil dari pivot. Bagaimana? Kalau menunjuk elemen pertama kali yang lebih kecil dari pivot, bagaimana? Juga berhenti. Ikuti statement yang tadi ya. Jika J, yang Anda foto. Jika J menunjuk pertama kali elemen yang sama dengan pivot, maka tetap jalan. Sama dengan pivot. Apalagi lebih besar pivot, tetap jalan. Kalau menunjuk elemen yang lebih besar pivot, ya jalan. Kalau menunjuk elemen yang sama dengan pivot pertama kali, tetap jalan. Tetapi kalau menunjuk elemen yang pertama kali lebih kecil dari pivot, juga nggak bisa jalan. Jadi J-nya nggak bisa jalan di sini. Kenapa? Karena J-nya menunjuk pertama kali elemen itu lebih kecil dari pivot. Kenapa lebih kecil dari pivot? Iya, karena 7, pivotnya 8. Kan lebih kecil. Ya kan? Jadi J-nya nggak bisa jalan, I-nya nggak bisa jalan. Nah, karena sama-sama nggak bisa jalan, tuker. 7-nya di sini, 8-nya sini. Ya kan? 7-nya sini, 8-nya sini. I-nya masih di sini, J-nya di sini, I-nya masih di sini kan? Nah, baru I-nya bisa jalan. Karena sudah tuker elemen, I-nya bisa jalan. Tadinya I-nya di sini, tapi angkanya di sini jadi 7 ya. Di sini jadi 8, I-nya di sini ya kan? I-nya sini, jalan ke kanan. Ketemu 7, lebih kecil dari pivot. Jalan.
ketemu 8 sama dengan pivot, berhenti di sini. Apa I-nya? Lalu J-nya tadi kan sini kan, J-nya tadi kan di sini. Sini menemukan apa? Sebesar pivot kan? Pivotnya 8 menunjuk elemen pertama kali sebesar pivot yaitu 8. Tetap jalan. Ketemu 7, lebih kecil dari pivot. Berhenti. Sini berhenti. Saling salib. Terjadi partisi. Ini udah urut. Ini berarti kalau tinggal satu ya urut pastilah. Gitu ya. Quick shot. Nah, begitu. Jadi pahami contoh ini sama statement yang tadi. Jangan saya minta untuk difoto tadi ya. Ini kan materinya sudah saya kirimkan ya, bab 8. Iya, sudah, Pak. Ya kan? Oke, bab 8 sudah selesai nih. Nah, ini tugas kelompok lagi, tugas 5 itu adalah membuat program dinamis sekali lagi, in place shot, cell shot, merge shot, quick shot. Dinamis. Jadi nanti programnya apa barisan yang mau disorting itu diinputkan dari keyboard oleh user gitu ya. Pokoknya dibikin yang sedinamis mungkin. Oke, sudah selesai ya. Bab 8 sudah selesai. Sekarang kita ke bab 9. Oke, bab 9 ya. Searching. Pencarian data, searching ya. Jadi pencarian data itu tentunya proses yang penting ya, yang banyak dilakukan di instansi yang ada di setiap negara ya, pasti ya. Nah, ada beberapa cara melakukan pencarian data itu. Yang pertama adalah dengan dengan kunci itu artinya kuncinya itu benar-benar, kalau kunci itu kan bersifat apa namanya, bersifat apa, pokoknya satu kunci hanya untuk satu gembok gitu ya, satu kunci hanya untuk satu gembok, jadi nggak cocok untuk gembok yang lain gitu kan ya, maksudnya gitu ya. Jadi begitu kuncinya itu dipakai maka akan keluarlah datanya ya. Jadi misalkan pegawai bank memasukkan nomor rekening nasabah. Nomor rekening nasabah itu kan pastikan apa, unik ya. Jadi pasti saling beda loh. Nomor nasabah orang satu dengan orang yang lain, nomor nasabah dari nasabah pertama dengan nasabah yang lainnya pasti beda. Artinya yaitu tadi nomor rekening nasabah itu unik ya, beda-beda gitu. Ya, jadi seperti itu. Itu yang dimaksud kunci sebagai bayangan saja ya. Sehingga kalau si pegawai bank itu memasukkan nomor rekening nasabah, maka semua catatan tentang nasabah yang nomor rekeningnya dimasukkan itu akan muncul semua di layar monitor gitu ya. Demikian pula kalau misalkan di apa namanya, pegawai negeri PNS gitu ya, ya juga begitu di BKN misalkan ya, itu menggunakan kuncinya ya biasanya apa, NIP ya, nomor induk pegawai. Itu kan juga unik ya, nomor induk pegawai itu unik. Untuk PNS gitu ya, unik. Nah, kalau tidak dengan kunci bagaimana? Misalkan kita mau mencari data mahasiswa di UNJ ya, ya dengan memasukkan nama misalkan apa, Agus. Agus kan banyak sekali gitu kan. Jadi ya semua mahasiswa yang namanya pakai Agus yang masih aktif akan muncul semua. Untuk mungkin dari 40.000 mahasiswa UNJ yang namanya pakai Agus mungkin ada ratusan barangkali ya. Nah, itu Agus itu bukan kunci karena nggak unik tadi. Gitu ya. Oke, pencarian. Jadi ada dua cara untuk melakukan pencarian data. Ya, untuk pencarian data itu ada dua cara tentunya ya. Yang pertama adalah dilakukan pada data yang sudah urut. Jadi kalau pada barisan ya, pencarian data pada barisan, di barisan itu mencari data pada barisan yang sudah urut. Dan yang kedua adalah mencari data pada barisan yang belum urut. Belum urut. Nah, kalau kita mencari data pada barisan yang belum urut ya,
maka kita mencarinya secara linier satu-satu. Kita cari. Data pertama kita cek, oh bukan yang kita cari. Kedua bukan yang kita cari. Ketiga bukan yang kita cari. Keempat bukan yang kita cari. Sampai ke 50 misalkan. Oh ini yang kita cari. Sudah, ya kan? Jadi nggak dilanjutkan lagi karena yang dicari sudah ketemu. Itu pencarian secara linier, jadi satu-satu sampai ketemu. Nah, gitu ya. Nah, worst case-nya adalah kalau yang dicari itu yang di ujung kan, itu worst case. Best case-nya kalau yang dicari itu yang di paling depan, itu yang kita cari ketemu, baru ngecek sekali ketemu. Itu namanya keberuntungan. Best case ya. Oke. Nah, untuk data yang tidak urut ya sudah saya ceritakan ya. Lalu untuk yang data yang 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 sudah urut ya, yang sudah urut itu adalah kita cari dulu mediannya. Lalu data yang mau kita cari itu kita bandingkan dengan mediannya tadi, dengan mediannya. Jadi data yang sudah urut itu kita cari mediannya dulu. Lalu daya mediannya itu maksudnya apanya? Apakah datanya, apakah indeksnya gitu ya. Yang dicari mediannya itu apanya? Median dari datanya atau median dari indeksnya? Median dari indeksnya ya, median dari indeksnya. Jadi indeksnya yang di apa namanya? Datanya udah urut. Nah, yang dicari mediannya adalah median dari indeksnya. Jadi kalau datanya ada 100 begitu ya, maka mediannya adalah data keberapa? Ya, indeks yang pertama adalah 1, ditambah indeks yang terakhir adalah 100, 1 tambah 100, 101 kan? Per 2. Kan 50,5. Lah, pakai div pembulatan ke bawah. Jadi pembulatan ke bawah. Jadi diambil bulatnya. 50,5 berarti 50, data ke 50. Kan bukan pas di tengah-tengah ya, pembulatan ke bawah tadi. Data ke 50. Lalu data ke 50 itu berapa? Baru dicek. Yang kita cari apa bukan? Kalau yang kita cari itu yang data ke 50 ya sudah, beruntung kita sudah ketemu. Tapi kalau yang kita cari itu lebih kecil daripada data ke 50, berarti nyarinya yang di kirinya median. Nah, gitu kan? Kan gitu logikanya kan? Sebaliknya kalau yang kita cari itu lebih besar dari data ke 50 tadi, berarti kita nyarinya di kanannya median gitu. Ya. Jadi sudah separuh kerja itu apa namanya? Tidak dilakukan karena tinggal mencari di separuh barisan, ya kan? Yang separuhnya kan nggak diotek-otek kan karena sudah pasti nggak ada di situ gitu ya. Karena datanya sudah terurut. Gitu ya. Nah, ini uh, algoritmanya. Ini algoritmanya ya. Algoritma pencarian secara linier nih. Ya tadi linier yang satu-satu tadi ya. Jadi cari linier L, N, X. L itu nama barisannya, N itu banyaknya elemen, X itu yang dicari ya, Nilai balik menyatakan posisi X dalam array L. Jadi data yang dicari itu indeks keberapa gitu ya. Nilai baliknya itu artinya kita mencari data besarnya sekian. Nah, oleh program Anda itu diberi jawaban. Jawabannya adalah indeksnya. Jadi data yang dicari, katakan data yang besarnya 1.500 yang Anda cari di barisan itu berada pada urutan ke gitu. Atau data ke berapa gitu ya. Nilai baliknya menyatakan posisi X dalam array L gitu ya. Atau -1 kalau tidak ditemukan. Jadi algoritmanya ini posisi, jadi variabel posisi kita kasih dulu nilainya -1. Jadi dia anggap datanya ya belum ketemu, belum dicari ya, belum ketemu ya. Lalu J dikasih nilai awal 0. Lalu dicek apakah J, jika J kurang dari N, karena J-nya pertama kali 0, while J kurang dari N, ya, J-nya berjalan ya, 0 terus 1 dan seterusnya gitu kan. Tadinya misalkan J-nya 0.
J-nya 0. Indeksnya tergantung ini mulai 0 atau mulai 1 indeksnya ya. Ini J-nya berjalan gitu ya. Tadinya 0, 0 dicek 0 lebih kecil dari N. Ya. Sekarang jika L ke 0, berarti data ke 0, data indeks 0 ya, sama dengan X. Ya, kalau data dengan indeks 0 sama dengan X, maka yang dicari sudah ketemu, yaitu data dengan indeks 0, data yang pertama. Berarti posisi sama dengan J. Jadi posisinya, jadi jawabannya adalah posisinya. Udah ketemu ya. Lalu J-nya misalkan ke 0 bukan X, muter. J-nya 1 sekarang. J-nya 1, dicek apakah lebih kecil N, ya. Kalau lebih kecil N berarti kan ada di situ kan, di urutan itu kan. Indeksnya, kalau indeksnya itu masih lebih kecil dari N, berarti kan ada di situ gitu kan. Maksudnya apa namanya, banyaknya data di barisan kan cuma N ya, N. Atau N plus 1 ya, kalau indeksnya dari 0 ya. Indeksnya dari 0, indeks terbesar N berarti kan N plus 1 ya kan ya. Kalau indeks pertamanya itu 0, indeks terakhirnya N, berarti datanya ada N plus 1. Betul ya? Kalau indeksnya dari 0. Oke. Lalu sekarang J-nya 1. J-nya 1. 1 lebih kecil dari N. Ya, oke. Nah, sekarang apakah data indeks 1 sama dengan X? Ya apa tidak? Tinggal ya apa tidak aja. Kalau iya ini, kalau tidak J-nya naik lagi. Begitu seterusnya. Gitu aja. Itu linear ya, pencarian secara linear. Sampai ketemu. Begitu ketemu pokoknya langsung. Oh, data yang kita cari itu data di barisan L, indeks ke J. J-nya berapa? Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, itu contohnya itu. Kita mau mencari 13. Mencari 13 di barisan yang belum urut ini. Belum urut, oh? Belum urut. 10. Oh, bukan. 50. Oh, bukan. 15. Oh, bukan. 13. Iya. Oh, data yang kita cari ditemukan pada posisi ketiga. Indeksnya pada data pada indeks yang ketiga ya. Indeks ketiga. Mulainya indeks yang 0. Kalau mulainya indeks yang 0. Bisa saja mulainya indeksnya itu bisa saja 1 juga. Oke ya. Nah, ini kompleksitas waktu pencarian secara linear ya tadi ya. Kompleksitas waktu pencarian secara linear adalah ON. ON, kalau data yang dicari itu ketemu pada posisi pertama ya tadi base case tadi ya. Begitu ngecek langsung ketemu. Itu berarti keberuntungan yang sangat ya. Beruntung sekali gitu ya. Lalu akan merupakan worst case, kasus yang terburuk kalau data yang dicari itu di posisi terakhir. Maka ON ya. Dicek semua baru ketemu ya. Nah, ini diabaikan saja nih. Diabaikan saja nih. Oke, sekarang ini pencarian secara biner. Pencarian biner. Ini algoritmanya. Ya tadi idenya seperti tadi. Ini algoritmanya. Jadi cari elemen dalam array yang terletak di tengah-tengah. Ya. Setelah ketemu elemen dalam array yang terletak di tengah-tengah, bandingkan elemen yang berada di tengah-tengah itu bandingkan dengan yang dicari. Bandingkan data yang dicari dengan data yang terletak di tengah-tengah tersebut. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, data yang dicari itu sama dengan data yang di tengah-tengah, berarti sudah ketemu. Kalau A yang terjadi sudah ketemu, berarti sudah prosesnya sudah ya. Lalu kemungkinan kedua, data yang dicari itu tidak sama dengan data yang di tengah-tengah, tetapi lebih kecil dari data yang di tengah-tengah. Berarti nyarinya nanti di subarray sebelah kiri, gitu kan? Sebaliknya sebelah kanan. Udah cuma itu aja. Nah, ini algoritmanya. Ini algoritmanya ya. Ini contohnya. Algoritmanya. Cari biner sama seperti tadi L, N, X, L-nya array dengan N elemen, X-nya adalah data yang dicari. Bawah itu maksudnya indeks yang terkecil di suatu array atau subarray ya. Lalu atas itu indeks yang terbesar di suatu array atau subarray. Posisi dikasih nilai -1 terlebih dahulu ya.
while atas lebih besar sama dengan bawah, ya. Lalu maka hitung tengahnya, tengah. Jadi atas itu adalah indeks variabel yang isinya adalah indeks yang terbesar di array. Bawah adalah variabel yang berisi indeks yang terkecil di array, gitu ya. Selanjutnya hitung tengah. Jadi kalau atas lebih besar sama dengan bawah, cari tengah. Tengah adalah atas tambah bawah bagi 2, ya. Sekarang if x-nya lebih besar sama dengan lebih besar L tengah, lebih besar data yang ada di tengah, ya, lebih besar data yang ada di tengah, lebih besar, ya, maka nyarinya di sebelah kanan median, ya. Karena sebelah kanan median, maka bawahnya ini, perhatikan, bawahnya adalah tengah plus 1 jadinya, ya kan? Nah, ya, bawahnya adalah tengah plus 1. Bawah itu indeks terkecil dari array yang kita olah, bawah itu indeks terkecil, atas indeks terbesar dari array yang kita olah, ya. Else jika tidak ini, sekarang apa kalau tidak ini? Jika x lebih kecil dari L tengah, x-nya lebih kecil dari L tengah, x-nya lebih kecil, berarti ada di superarray sebelah kiri. Kemungkinan data ada di bagian kiri, ya toh? Maka indeks yang paling besar di superarray atasnya adalah tengah min 1 jadinya, ya kan? Jika tidak ini, maka berarti udah ketemu kan? Jika tidak ini berarti x-nya sama dengan L tengah, ya kan? Karena x-nya sama dengan L tengah berarti udah ketemu, berarti posisinya adalah sama dengan tengah, ya kan? Posisinya ada tengah. Nah, sekarang di sini untuk mengakhiri, untuk keluar dari program, bawahnya diisi aja atas 1 untuk mengakhiri program. Oke, ya. Ini contohnya sama seperti contohnya tadi. Jadi datanya udah urut di 1, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 33, 45, 55, ya. Datanya ada 10, indeksnya mulai 1 ini, indeksnya mulai 1, ya. Lalu kita cari data tertengah. Berarti tengah sama dengan tengah adalah indeks, ya. Tengah itu indeks, sekali lagi bukan datanya. Tengah adalah data ke indeks 10, indeks atas tambah indeks bawah tambah 1 div 2. Div, ya. Jadi pembulatan ke bawah. 11 bagi 2 5,5 bulatkan ke bawah berarti 5. Tengahnya di sini, data kelima. 1 2 3 4 5, data kelima, ya. Lalu kita bandingkan 13 dengan 12. Oh, gedean 13. Karena gedean 13, maka carinya di sini. Yang kanan, ya. Carinya yang kanan. Sekarang berarti yang ini kan. Sekarang kita cari tengah lagi di sini. Tengahnya di sini adalah ini data ke-6, 6 tambah 10, data ke-10, indeksnya, ya, sekali lagi indeksnya. 6 tambah 10 div 2. Ini 6 tambah 10 16, 16 div 2 berarti 8, ya, 8. Tengahnya berarti 8. 6, 7, 8, data ke-8. Data ke-8 kita bandingkan dengan 13. Oh, kecil 13. 13 dengan ini tengah 33 lebih kecil 13, jadi 13 lebih kecil 33, ya. Oh, maka 13 yang kita cari itu ada di sebelah kirinya ini, ada di sebelah kirinya median ini, ya. Berarti kita cari di sini di 13 19 ini. Oke, 13 19 masih ada 2 data. Sekarang kita cari tengah-tengahnya nih, tengah-tengahnya. Tengahnya adalah ini data ke-6, indeksnya 6, ini 7. 6 tambah 7 13 bagi 2 6,5 bulat ke bawah 6. Jadi tengahnya ini, tengahnya 13. Tengahnya 13. Kita bandingkan dengan 13 yang dicari. Oh, ini. Jadi 13 yang kita cari itu ada di data indeks ke-6 pada posisi ke-6. Nah, gitu aja, ya. Nah, buat programnya. Ini abaikan. Nah, untuk searching ini nanti sebagai tugas ke-6, tapi nanti digabung dengan yang bab 10. Tadi tugas 5 tadi yang ada di bab 8. Ya. Tugas 5, tugas kelompok. Tugas 6-nya ini searching, yang satu soal. Yang soal lainnya adalah yang di
bab 10 yaitu tabel hash ya, hash table ya. Nah, untuk bab 10 kita jelaskan setelah UTS. Ya. Jadi UTS-nya Rabu jam 10 itu materinya sampai sorting tiga algoritma yang pertama. Jadi yang sorting yang tadi quick sort, cell sort, merge sort, index sort itu enggak. Ya. Sampai bab 7 aja. Jadi materi UTS sampai bab 7 ya. Oke, sudah selesai. Materi UTS sampai bab 7. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, Pak. Cukup, Pak. Kalau gitu besok ada UTS apa? Ada UTS kan? Iya, ada, Pak. Oke, ya udah kalau gitu biar bisa belajar untuk persiapan UTS besok ya. Kalau Baik. gitu kita akhiri ya pertemuan kita untuk malam ini. Materi bab 9 nanti akan saya kirim ke WA Group. Demikian pertemuan kita ke 7 ya, atau ke 7 atau ke 8? Ke 7 ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. 7, Pak. Oh, ke 7 ya. 7, jadi materinya udah mau habis. Ya. Nanti kan tinggal dipakai untuk presentasi. Iya. Baik, betul, Pak. Oke ya, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Selamat malam semuanya. Silakan Anda melanjutkan belajarnya untuk persiapan UTS besok pagi. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Bapak. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam.